Kasus kematian Vina Eki semakin menjadi-jadi dari sayembara yang dicetuskan untuk membuktikan kasus tersebut pembunuhan atau kecelakaan hingga adu sumpah pocong. Ayah Eki Ibtu Rudiana menyebutkan siap disumpah apapun. Sementara mantan terpidana kasus kematian Eki Vina, Saka Tatal menyebutkan siap sumpah pocong hingga sumpah banyicis untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut. Akankah ini semua bisa diwujudkan? Apakah ini diperlukan untuk membuktikan siapa yang bicara kebenaran dan siapa yang bicara kebohongan? Anda menyaksikan The Prime Show bersama saya, Abraham Silaban, kasus Vina, adu sayembara hingga sumpah pocong. Di tanggal 27 Agustus itu, di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu, saya ucapkan di situ, Pak. Kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Bisa nggak membuktikan ini pembunuhan? Kalau bisa membuktikan ini pembunuhan, 10 juta dari saya. Barang siapa yang bisa membuktikan ini adalah kecelakaan laka lantas tunggal, saya bayar 11 juta rupiah. Lebih mahal dari dari Pak Sus. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah divonis 8 tahun penjara, akan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Bareskrim Polri dalam kasus kesaksian palsu Aep dan Dede. Saka Tatal mengaku siap jika diperiksa sebagai saksi atas pelaporan kesaksian bohong Aep dan Dede. Dirinya juga siap dikonfrontir dengan Aep dan Dede. Jadi Saka akan memberikan kesaksian Saka yang sebenarnya, cerita Saka dari awal sampai akhir Saka akan ceritakan semua. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada hari ini, namun menurut kuasa hukum Saka, Titin Priyalianti, pemeriksaan kembali diundur menjadi Selasa pekan depan. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang 7 terpidana itu di... Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki sendiri masih misterius dan asumsi liar terus bergulir bak bola panas di masyarakat. Sejumlah pihak ada yang menyebut peristiwa itu kecelakaan, namun banyak juga yang berpendapat sebaliknya. Demi memperkuat dan menguak fakta, sejumlah pihak pun sampai bersumpah dan mengadakan sayembara untuk mengungkap kasus. Seperti yang dilakukan oleh Farhad Abbas yang mengirimkan undangan ke ayah Eki Ibtu Rudiana, sumpah pocong. Tantangan tersebut pun disambut oleh Ibtu Rudiana. Sebelumnya mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji umumkan sayembara 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan. Berbanding terbalik, praktisi hukum Rasman Arif Nasution juga melakukan sayembara 11 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa buktikan bahwa Vina dan Eki adalah korban kecelakaan. Apakah sayembara hingga adu sumpah pocong di kasus Vina bisa jadi jaminan siapa yang bicara fakta? Pembuktian kasus kematian Vina Eki tidak hanya terjadi di ruang pengadilan tapi juga di luar ruang pengadilan. Dari sayembara hingga adu sumpah pocong untuk menguatkan siapa yang bicara kebenaran atau siapa yang menebar kebohongan. Terbaru, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengirimkan undangan ke ayah Eki Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Undangan tersebut disampaikan Farhad untuk menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong dalam kasus Vina. Kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri, ya. Itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan itu. Namun sebelumnya Ibtu Rudiana menyatakan siap untuk disumpah pocong
atau sumpah bentuk apapun itu untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian anaknya. Kita simak. Sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya bohong. Selain sumpah pocong, pihak Saka Tatal melalui kuasa hukumnya juga menantang Ibtur Diana untuk melakukan satu sumpah, yaitu sumpah Banyucis. Sumpah ini disebutkan adalah sumpah keramat yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di Cirebon. Sebenarnya di Cirebon tuh ada sumpah namanya sumpah Banyucis. Itu sumpah Banyucis itu dilakukan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas. Itu memang luar biasa, lebih dari ini sumpah pocong. Cuman secara ini sih memang itu peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah. Tongkat itu. Nanti siapapun yang bersumpah itu tongkatnya dicelupkan ke air yang ada di situ, Mas. Air sungut, kemudian dilakukan sumpah itu. Cuman kadang-kadang kuncennya juga nggak berani, Mas, karena saat itu juga akan terlihat buktinya siapa yang berbohong. Makanya kalau sumpah Banyucis itu di Cirebon kayaknya sudah jarang sekali, kecuali kita ingin menampilkan dengan cara yang luar biasa. Ya, itu dia aneka sumpah-sumpahan ya. Tapi nggak hanya sumpah pocong, adu sayembara juga terjadi dalam kasus Vina dan Eki. Sebelumnya mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji mengumumkan sayembara 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan. Yang harus diadili itu adalah perkara. Kan tadi penyidikan kan, membuat terang peristiwa ini, yang terang benderang, yang kasat di depan mata, yang dilaporkan oleh yang menemukan kejadian itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kemudian berubah menjadi pembunuhan. Satu yang saya lemparkan, siapa yang bisa membuktikan? Hakim. Saya tentang, bisa nggak membuktikan ini pembunuhan? Kalau bisa membuktikan ini pembunuhan, 10 juta dari saya. Berbanding terbalik, malah praktisi hukum Rasman Arif Nasution juga mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan bahwa Vina dan Eki korban kecelakaan akan diberikan hadiah. Sekarang saya menantang, barang siapa yang bisa membuktikan ini adalah kecelakaan laka lantas tunggal, saya bayar 11 juta rupiah. Lebih mahal dari Pak Susno. Kasus kematian Vina dan Eki juga memantik perhatian dari Nikita Mirzani. Dalam siaran langsung yang dilakukannya di akun TikTok miliknya, Nikita Mirzani menyebutkan pemberian hadiah 500 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan keberadaan Aep, saksi kunci kasus Vina yang melihat langsung terjadinya pelemparan batu di Jalan Perjuangan. Pemirsa, kita langsung saja berdiskusi mengenai adu sayembara hingga sumpah pocong dalam kasus Vina Eki. Kami sudah menghadirkan sejumlah narasumber, ada Bu Elsa Syarif, pengacara itu Rudiana. Terima kasih sudah hadir Bu Elsa Syarif. Dan ada Bung Farhat Abbas, pengacara Saka Tatal, dan juga ada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabareskrim Polri 2008-2009. Terima kasih sudah hadir Pak Susno, Bung Farhat, dan juga Bu Elsa. Saya ke Bang Farhat dulu. Bang Farhat, betul udah bersurat ke kantor Bu Elsa untuk mengirimkan tantangan sumpah itu? Ya, kami sudah secara umum terbuka dan suratnya udah kita kirim ke kantor Bu Elsa juga resmi. Kapan dikirimnya? 2 hari yang lalu. Oke, artinya sudah diterima Bu Elsa? Saya nggak di kantor ya mungkin. Iya. Tapi udah tahu kan kita mengirim surat untuk... Saya diberitahu sama sekjen aja, tapi saya nggak terima itu surat. Mungkin, udah ada bukti suratnya ada? Mungkin sekjen saya. Kita belum melihat isi suratnya sih, tapi bisa Anda detailkan kembali. Isi surat itu apa semata-mata yang menantang sumpah pocong? Rudiana dalam konferensi pers di Kesultanan Cirebon bersama dengan Hotman Paris menyatakan dia siap sumpah pocong. Bahwa yang meninggal itu anaknya, bukan orang lain gitu. Kemudian pasti terkait ini karena tuduhannya Rudiana itu adalah merekayasa, mengarahkan dan mengetahui penyiksaan terhadap mereka, termasuk Saka Cata. Dan kita sudah mengirim undangan resmi, kemudian
Hari ini kita sudah mengurus untuk ke masjid di Plombon di kota Cirebon ya, atau Kabupaten Cirebon itu untuk melakukan ritual sumpah pocong itu. Jadi kita Kapan nih rencananya? hari Jumat. Setelah salat Jumat, nah ini kebetulan ada pengacara Pak Rudiana. Itu kan ini keinginan dia, Bu. Kita bukan main-main ya, Pak, tapi serius lah gitu. Karena ini reputasi gitu. Sumpah pemutus itu ada, walaupun tidak di pengadilan, tapi bagaimana Rudiana bisa membuat yakin masyarakat bahwa ini adalah perkara yang memang arahan dia dan saksi-saksi Liga Akbar. Sebelum lebih jauh, Bung Farad, itu berarti undangannya untuk berharap Pak Rudiana juga hadir dalam momen kita itu. Kita menerima tantangan Rudiana dan Rudiana hadir. Kalaupun Rudiana takut karena dia merasa kalau dia sumpah pocong bisa meninggal atau tidak sembuh, Saka Tatal tetap melaksanakan sumpah pocong bahwa dia bukan pelaku dan salah alamat penangkapan. Akankah ini ditindaklanjuti? Kita nanti bahas ya, Bu Elsa. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jawaban itu akan disampaikan saat lagi. Kalau Rudiana itu adalah seorang polisi Kapolsek pangkat Ibtu dan dia menjaga citra baik nama Polri gitu, jalani aja. Artinya nggak usah takut. Ini kan tidak membuat gajinya berkurang dengan ikut ritual sumpah pocong. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih duduk dan berdialog bersama dengan Pak Susno Duaji, Bung Farad Abbas dan juga Bu Elsa Syarif. Saya ke Bu Elsa. Bu Elsa, akankah kemudian undangan itu segera dipenuhi oleh Pak Rudiana? Setahu saya ya, saya cuma nonton di TikTok ya, TikToknya rekan saya Hotman Paris. Itu ada pertanyaan dari Hotman Paris, apakah benar itu anaknya Pak Rudiana? Dia bilang benar. Dan dia bilang bersumpah dia anaknya. Yang setahu saya itu aja ya. Nah sekarang masalah tadi intinya bahwa sumpah yang akan dilakukan oleh Ibtu Rudiana saat itu adalah ingin dia bersumpahnya kepada bahwa itu benar meyakinkan pada Hotman bahwa benar itu anaknya. Itu doang yang saya tahu, yang hanya itu perkataannya. Dan masalah rekayasa apa yang disangkakan kepada atau dituduhkan kepada klien saya itu kan sudah masuk ke dalam materi kepada PK. Jadi silakan aja pembuktiannya nanti, kan udah final pengajuan PK-nya. Kita tunggu aja putusan PK. Jangan dalam proses ini jangan kita memberikan tandingan-tandingan. Apalagi kalau pocong-pocong itu saya baru baca di Ustadz Habib Khalid Balsamah itu mengatakan itu musyrik dan syirik. Jadi dan apalagi tidak ada ada kaitannya gitu loh. Berarti kecil kemungkinan Pak Rudiana akan menanggapi ataupun hadir dalam tantangan sumpah itu. Pembicaraan mereka dengan Hotman aja. Tapi itu menantang loh. Itu baru gayanya nih, gayanya nantang. Itu bukan menegaskan sesuatu kan, Bu? Pada prinsipnya karena kan bilang bahwa ini anak saya. Publik pasti nanti akan bertanya, kalau misalnya benar kenapa takut? Kan pasti ada yang bertanya seperti itu. Dia mengatakan ini anak saya. Bung Farad. Ya, kalau saran saya sih gini ya. Kalau Rudiana itu adalah seorang polisi Kapolsek pangkat Ibtu dan dia menjaga citra baik nama Polri gitu, jalani aja. Artinya nggak usah takut. Ini kan tidak membuat gajinya berkurang dengan ikut ritual sumpah pocong, karena dia yang dari mulutnya sendiri yang mengatakan saya siap sumpah apa aja bisa, sumpah pocong bisa kan gitu. Jadi ya ayo gitu. Ini kan hanya masalah kalau anaknya mati tidak mati ya itu kan bukan persoalannya. Kita juga nggak tahu dari mana dia dapat isu bahwa itu anak atau bukan. Tapi yang jelas ada saksi yang mengatakan, Liga Akbar, Dede dan Teguh, bahwa Rudiana yang mengarahkan, yang melarang datang ke pengadilan. Nah itu kan semua dibantah sama dia. Nah itu kita tantang. Sedangkan Saka Tatal dari awal bahwa Saka ingin membuktikan. Walaupun Saka sudah bebas, tapi Saka bukan pelakunya dan beban derita keluarganya itu sampai sekarang terasa sangat panjang. Oleh karena itu Saka tetap berani sumpah pocong dan menantang dan menerima tantangan Rudiana untuk ikut sumpah pocong di Cirebon. Jadi saya sampaikan bahwa kalau melihat dari masalah TikTok itu ya, watching TikTok itu tidak ada tantangan dari Rudiana, dan kemudian dia hanya menjawab pertanyaan dari Pak Hotman Paris. Hotman Paris bahwa itu anaknya. Memang soal
diragukan anaknya itu banyak isu itu, dan jelas ada terang-terangan ya dari seorang lawyer yang mengatakan itu bukan anaknya, Dan malah yang identitas lain bahwa itu yang masih meninggal hidup dan itu namanya Panji. Ya, terus minta dibongkar kuburannya almarhum untuk tes DNA bahwa itu bukan anaknya atau bukan, itu kan terlalu ya menyedihkan gitu loh. Tapi kalau soal yang permasalahannya sendiri itu kan Dugaan sudah rekayasa. diajukan di PK. Dan kita lagi menunggu proses PK ya. Gimana kita hormati apakah putusannya diterima, apa PK-nya diterima atau PK-nya ditolak. Kita sama-sama menunggu, jangan memberikan suatu tandingan persidangan di luar pengadilan. Bagaimana menjawabnya Bung Farad, bahwa sebagai penegak hukum disebutkan bahwa Pak Rudiana meletakkan segala sesuatunya pada proses hukum, bahwa dianggap sumpah pocong itu sumpah yang bukan bagian dari proses penegakan hukum. Peran Rudiana sini kan dua, satu sebagai aparat, kedua ayah korban gitu. Sebenarnya dia nggak perlu terlalu alergi, karena ini kan untuk mencari terungkapnya kebenaran material gitu. Karena ada satu keraguan gitu, di mana dalam PK kami diantaranya bahwa orang-orang yang ditangkap ini salah alamat, bukan orang ini. Salah tangkap. Salah tangkap. Kemudian adanya saksi-saksi yang dulu, ya kita tahu kan, ini pembuktiannya mengejar pengakuan tersangka. Liga Akbar. Liga Akbar. Dede. Nah, tidak ada bukti-bukti, makanya saya katakan kemarin sama Bu Elsa, bukti apa yang membuat Ibu Elsa yakin bahwa dia itu membunuh atau memperkosa. Kalau bicara tes DNA, mana DNA apa? Spermanya gitu. Mungkin kita sudah membandingkan bahwa luka yang Ibu mengatakan jangan terpaku ini bukan haid. Kalau namanya orang jatuh karena benturan itu bisa keluar darah semua di hidung, seperti yang kami beri contoh di fotonya Vina di hidung. Nah, kalau dalam kemaluannya memang ada saksi pendukung lainnya yang muncul, diantaranya Mega dan Wiwidi yang mengatakan mereka lagi haid gitu. Kemudian kalau dilihat dari BAP dan laporannya Rudiana itu jelas menulis bahwa ada tusukan segala macam. Ternyata di dalam laporan tidak ada tusukan luka. Tapi ini semua kan sedang berproses. Kenapa tidak menunggu saja kemudian proses memori PK itu diputuskan oleh untuk sumpah pocong? Untuk yang tadi yang Anda sebutkan ini kan prosesnya kan sedang digulirkan di kami Mahkamah tetap Agung. menunggu hasil karena sudah kita ungkapkan di pengadilan, digelar dengan tambahan saksi fakta maupun saksi ahli. Nah, justru maksud saya ini kan apa ya, penegasan saja. Bukan masyarakat menunggu-nunggu gitu. Ketika muncul Rudiana, tiba-tiba dia membantah. Ya kalau bantah-bantah, kenapa Rudiana nggak nongol di pengadilan, membantu jaksa membuktikan bahwa melawan PK kontra memori kita gitu. Nah, tapi kenapa tidak hadir gitu? Maksud saya dibiarkan, mereka terlalu mudah menjawab, ya biarin. Nah, mudah-mudahan dengan polemik yang terjadi di masyarakat ini, hakim-hakim ataupun petinggi-petinggi hukum itu mengerti semua proses ini, sangat membantu kami gitu. Bahwa sebenarnya Rudiana masalah yang simpel ini dibuat sulit dan dia mempersulit menurut saya. Ada tanggapan Bu Elsa? Ada tanggapan? Ya, tanggapan saya kan masalah hal ini kan sudah ada laporan dari pihaknya kalau nggak salah. Betul, ke Bareskrim. Ke Bareskrim. Iya, mengenai dugaan penganiayaan, keterangan palsu. Berarti menunggu proses hukum ya. Dan kami juga ini kan udah saling lapor. Nah, ini tunggu pembuktiannya aja. Tapi kalau memang mau untuk senang-senang bikin satu yang keramaian di Cirebon, ya bagus juga, itu jadi wisata juga untuk menonton itu. Bagus. Ada niat senang-senang. Idenya bagus. Saya juga, cuman saya karena sibuk aja nggak bisa datang. Ini kan idenya siapa sih? Atau kehebohan saja. Bahkan kalau kami fokusnya juga, kita akan melaporkan kembali Suroto dan Silinda kan. Kita anggap ini orang yang mengarahkan sehingga pembuatan film ini jadi ribut begini gitu ya. Yang satu menyatakan celana melorot lah, yang satu merasa ada pembunuhan gara-gara kesurupan gitu. Orang-orang ini harus saya bikin kapok tuh, kita ajarin mereka itu. Oke, saya geser ke Pak Susno, sudah senyum-senyum ya Pak Susno. Yang kita Susno aja mau nonton. Nah, Pak Susno apakah datang nanti di Sumpah Pocongnya? Ini menarik juga. Karena Sumpah Pocong ini kemudian rame, Bung Farad dan kawan-kawan menindaklanjutinya begitu ya. Karena yang kita kenal kan sumpah di pengadilan itu sumpah menurut agama. Dan yang bernilai di pengadilan kita melihatnya dasarnya adalah sumpah itu. Tapi mengapa lantas di luar ruang pengadilan juga hadir sumpah-sumpah lainnya Pak Susno? Ini sumpah ini mungkin sumpah adat ya. Dan sumpah adat terucap untuk menambah keyakinan. Ya kalau ditinjau dari, saya tidak meninjau dari ilmu agama ya, sumpah pocong ya. Karena saya bukan ahli agama. Saya mungkin sama dengan Bu Elsa, ini bagus untuk melihat gitu, kayak apa gitu ya. Saya sendiri tertarik gitu. Karena saya terus terang seumur hidup belum pernah melihat bagaimana
pelaksanaan Sumpah Pocong itu. Ya saya akan datang ke Cirebon, akan melihat kayak apa sebagai pengalaman hidup saya. Saya tidak mengomentari apakah menurut agama ini benar apa tidak, tapi karena itu ada dan Pak Rudiana misalnya akan seperti itu, kemudian siapa tadi Saka Tatal akan begitu, ya lihat, dan mungkin juga katanya Bu Ilsa banyak orang lihat ya jadi objek wisata nanti, tapi bukan itu ya, bukan itu tujuannya. Artinya mungkin orang Indonesia akan tahu Sumpah Pocong itu kayak apa. Soal nanti terkait dengan masalah agama itu nanti silakan para ahli agama. Terkait dengan pembuktian di pengadilan ya tentunya tidak, karena ini kan di luar pengadilan. Tapi apakah ini Anda nilai dirasa perlu kemudian? Karena kan dalam hal ini pasti ada yang berbohong, pasti ada yang berkata jujur. Hanya itu pilihannya, ada kebohongan, ada kejujuran. Dan kemudian dibawa di luar pengadilan untuk dalam bentuk sumpah begitu. Lah kalau memang Rudiana betul mengatakan seperti itu, perlu apa tidaknya ini kan hanya sekedar untuk menguji mental. Iya. Dia yang kalau betul dia mengucapkan ya, mentalnya kalau memang betul dia tidak melakukan ya kenapa takut kan. Kalau dibilang dia penegak hukum tadi bahwa dia bersandar pada asas-asas hukum dan tata cara dalam hal ini kan tidak ada kaitannya dengan dia polisi ya, itu kan masalah pribadi dia. Masalah pribadi sebagai dia. Korban ya. Dan saya yakin kalau itu dikonsultasikan kepada atasannya mungkin atasannya tidak akan mengizinkan ya. Karena tidak dikenal di dalam istilah hukum kita. Tetapi karena ini masalah pribadi dan ini dari pihak yang merasa tertantang ingin membuktikan, bahkan dia menambah taruhnya gitu kan. Jagonya dia pun akan dipocongkan juga gitu. Jadi ya silakan gitu. Bu Elsa. Iya, saya dalam yang sepengetahuan saya baru ada namanya sumpah pemutus, itu pun di kasus perdata ya. Waktu itu notaris di Sukabumi yang mana masalah warisan ya, sehingga salah satu pihak itu, kebetulan saya juga kuasa hukumnya, satu pihak itu notarisnya bersedia mengatakan karena ada akte yang tidak lengkap ya, sehingga dia yang mengangkat sumpah, sehingga yang mengangkat sumpah itu dia dimenangkan karena dia berani mengangkat sumpah notaris tersebut. Itu perdata yang saya tahu. Kalau pidana belum pernah ada. Ya. Dan barangkali ini jadi sesuatu yang pionir, baru mungkin. Tetapi tentunya tidak ada pengaruhnya dalam peradilan karena ini di luar peradilan. Tapi lepas dari itu, yang namanya kearifan lokal, kepercayaan masyarakat dan lain sebagainya, itu adalah nilai-nilai dan tradisi yang hidup di antara kita. Tapi kan proses ini kan sudah selesai. PK-nya sudah hari Kamis kalau nggak salah sudah selesai, persidangannya mungkin minggu ini sudah sampai di Mahkamah Agung, saya nggak tahu juga. Tapi lepas dari sumpah, Pak Susno juga melempar sayembara ini, Pak Susno. Ada sumpah, ada sayembara, ini terjadi semua di luar pengadilan dan sebagainya. Kalau punya saya kan rasional. Saya yang mengatakan karena ini kan udah cukup lama kita ya, masuk bulan ketiga udah hampir lewat, nggak selesai-selesai. Mbok Yao siapa yang tahu, siapa yang menyimpan alat bukti. Kalau ini betul pembunuhan, angkatlah. Jangan tapi alat bukti yang sudah mempunyai kekuatan tetap kan, karena yang sudah inkra itu yang jadi persoalan. Terlepas dari salah benarnya. Ada yang bisa menambah alat bukti yang betul bisa membuktikan bahwa betul terjadi pembunuhan. Silakan, terbuka untuk umum. Uangnya halal dari hasil keringat dan hasil pertanian, tidak besar-besar. 10 juta dan masih berlaku walaupun PK-nya sudah tutup. Masih berlaku sampai sekarang? Masih. Angkanya tetap di angka 10 juta? Ya, nggak berani nambah, nanti nggak bisa makan. Tapi lepas dari itu juga kita kan melihat bahwa ada juga sayembara lain yang juga mempertanyakan keberadaan AIP dan lain sebagainya. Dan kemunculan AIP belakangan ini juga menjadi perhatian publik. Setelah kita melihat AIP di mana akhirnya dia muncul bersama pengacaranya nih, Bung Farad. Kita lihat dulu yang berikut ini. Di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak.
jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede, kok dia bisa merubah keterangan pas ketemu Deddy Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga, Pak, di Polres Karawang. Itu dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang, Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu, Pak. Jadi pas ketemu Kang Deddy Mulyadi ini, Pak, dia merubah keterangan, Pak. Makanya gitu. Saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu, Pak. Itu dia pernyataan Aib setelah sekian lama dicari. Apakah Bung Peter sudah mendapat reward atau hadiah dari sayembara itu? Enggak dapat. Katanya bercanda. Tapi lepas dari itu ya, menurut saya sih tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bung Peter, tidak ada yang istimewa kalau pengacara bertemu dengan kliennya. Andai kata bahwa ia bertemu dengan saya, mungkin lain hal. Saya menunggu itu momen untuk bertemu dengan. Tapi Bu Elsa bisa mendapat 500 juta dari Nikita Mirzani. Karena biar bagaimanapun Nikita Mirzani udah di depan publik menyatakan akan membayar 500 juta. Kalau perlu gugat ke Nikita Mirzani. Gugat sekalipun pengacaranya. Main-main bisa, dia harus membayar. Kuasa deh. Nanti kasih kuasa saya gugat Nikita Mirzani. Itu bisa public action itu. Pembohongan publik, pembohongan. Sudah dinyatakan dalam media nasional, swasta nasional, seluruh Indonesia tahu. Itu dalam live TikTok pribadinya sih, Pak. Nggak ada masalah. TikTok itu kan begitu seluruh dunia tahu kan. Iya, orang menghina di TikTok aja dihukum, apalagi menjanjikan 500 juta. Dia tahu bahwa begitu TikToknya dia diklik, seluruh orang akan tahu. Tidak dia sendiri sebetulnya tahu. Fantastis ya, kita senang dapat 500 juta itu. Selamatlah. Tapi lepas dari itu kita nggak mau buyar ke situnya, tapi kita kan mau bahwa setiap orang yang muncul ini menyampaikan apa yang disampaikan. Apakah kemudian ini benar-benar kebenaran atau jangan-jangan ada dugaan kebohongan? Saya nanti ke Bung Farhat ya. Bung Farhat, jangan-jangan Aib ini juga mau diajak sumpah pocong juga untuk memastikan apa yang disampaikan dia juga benar. Kita akan bahas saat lagi. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Kita yakin lagi agar masyarakat lebih percaya lagi. Jangan sampai nanti kesannya Rudiana yang menantang sumpah pocong bahwa dia berani. Karena ini kalau menurut pandangan warga Cirebon itu kalau sudah berani sumpah Bayu Jis itu berarti orang jujur banget gitu. Saya minta Bu Elsa supaya antar mereka. Supaya bebannya nanti kalau mereka berbohong biar aja dia masuk neraka. Jadi Bu Elsa ini lepas daripada beban kebohongan mereka. Ya entah menantang ataupun tidak, ya undangan ini kan terbuka sifatnya. Bukan soal berani atau tidak berani. Nah, tapi kalau dipandang dari segi hukum adat, kebiasaan dan sebagainya untuk meyakinkan yang ini ada. Tapi lu berani nggak lu sumpah pocong bahwa lu nggak begitu? Jangan sampai dibilang kita yang ngibul. Padahal ya tunjukkan aja. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silat. Saya lanjutkan berdialog, saya ke Bung Farhat. Bung Farhat, kalau tadi kemunculan Aib, apakah kemudian apa yang disampaikan Aib ini bisa kemudian dianggap suatu bentuk kebenaran? Karena pada prakteknya kan banyak yang mempertanyakan, termasuk kubu Anda. Apakah kemudian jangan-jangan beliau juga diajak sumpah pocong? Pokoknya Aib ini tinggal menunggu waktu. Karena semua saksi sudah mulai diperiksa tentang kebohongan dia. Bahkan saksi-saksi sudah mulai berdatangan yang menyaksikan langsung. Dan kita himbau kepada seluruh masyarakat kota Cirebon yang pada malam tanggal 27 jam 22 tersebut, Agustus 2016, ya silahkan datang gitu. Karena kalianlah yang menentukan nasib daripada ketujuh terpidana ini. Apakah mereka akan dipenjara seumur hidup atau tidak. Ada beberapa tokoh di antara yang sudah mencabut. Ya. Dan untuk Aib, ya, kami dalam kesempatan ini saya menantang Aib, Pasren, dan Rudiana untuk ikut sumpah pocong pada hari Jumat nanti. Oh ya? Kalau memang kalian itu berani, ya, kan tidak ada beban gitu. Tunjukkan kepada masyarakat kalian itu bukan penipu dan bukan pembohong. Rudiana udah yakin sudah sumpah pocong, kita tunggu konfirmasinya. Dan kalaupun kalian tidak datang, tidak berani sumpah Bayu Jis ya, di kota Cirebon, untuk sumpah keramat itu, Saka Tatal tetap melakukannya. Sendiri. Pesan apa yang mau disampaikan lewat Saka Tatal tetap melakukannya seandainya nama-nama yang Anda sebutkan tadi tetap tidak hadir di sana? Semua keterangan persesuaian kita tentang alibi dan bantahan daripada itu didukung oleh keterangan ahli maupun keterangan saksi fakta. Sehingga kita yakin lagi agar masyarakat lebih percaya lagi
Jangan sampai nanti kesannya Rudiana yang menantang sumpah pocong, bahwa dia berani. Karena ini kalau menurut pandangan warga Cirebon itu kalau sudah berani sumpah Bayu Jis itu berarti orang jujur banget gitu. Oh ya? Nah, kita tunjukkanlah di mana kejujuran. Saya minta Bu Elsa supaya antar mereka. Supaya bebannya nanti kalau mereka berbohong biar aja dia masuk neraka. Jadi Ibu Elsa ini lepas daripada beban kebohongan mereka. Nah, tapi jangan dihalang-halangi, jangan dibilang itu musyrik. Tidak ada yang musyrik. Karena dilakukan melalui tata syariat Islam yang benar. Jika aku berbohong, jika aku sakit, jangan pernah disembuhkanlah ya Allah. Jika aku hidup, kalau hidupnya hanya berbohong, jangan pernah dihidupkan. Itu beberapa kejadian saya pernah menyaksikan sendiri kawan sumpah pocong, itu 3 bulan meninggal dengan cara yang tidak wajar gitu. Jadi jangan dianggap main-main. Benar-benar kualat kalau memang ya, bohong. kalau menurut pandangan saya gini, kan kita kan kalau berdoa sama Tuhan semoga dipanjangkan umur gitu. Tapi ketika saya nggak yakin dicabut nyawanya oleh Tuhan, mungkin ada makhluk goib, mungkin setan segala macam. Wah, ini orang udah bohong dia menyerahkan nyawanya, udah kita cabut aja dengan cara-cara setan. Kan kira-kira gitu. Dan itu mereka berani nggak melakukan itu. Nah, jadi bukan mistik, bukan musyrik gitu. Bukan berarti Tuhan cabut nyawa, tapi banyak yang mau makan manusia pembohong ini, termasuk Aib dan Pasren. Ini balik lagi ke keyakinan sih, tapi tantangan itu disampaikan Bu Elsa. Ya, bukan saya melihat TikTok itu bukan klien saya menantang ya, tapi yang jelas dia entah menantang ataupun tidak, ya undangan ini kan terbuka sifatnya. Bukan soal berani atau tidak berani, karena kita menghormati proses hukum ya. Jadi kan ini sekarang dalam PK. Jadi silakan aja kita tunggu bagaimana hasilnya. Kalau Sakatata mau sumpah pocong silakan aja. Enggak, maksud saya gini Bu Elsa, ini kan ya, kita anggap prosesnya ini kan kita nggak bisa ada orang yang bisa percaya hidup atau yang mau kita luruskan. Kita mohon bantuan Bu Elsa agar artinya kita sebagai lawyer, mereka itu jangan sampai kebohongan orang membuat menderita orang ini, jadi luruskan. Kan itu sekarang ada silakan PK. Ya, simple, kan lawyernya juga lawyer sumpah gede. pocong juga kan. Gitu, lawyernya gede dan sangat besar dan sangat ternama dan banyak duitnya ya kan, silakan aja nanti. Mengenai nama-nama lain Bu Elsa yang disebut tadi, ada Aib juga ditantang, termasuk juga ada Pasren juga ditantang. Itu kan di bawah kuasa Anda dan Anda sebagai penasihat hukumnya. Apakah kemudian itu juga tidak akan memenuhi panggilan itu? Enggak, setahu saya cuman undangan dari rekan saya Farhad cuman Rudiana ya. Rudiana, tapi maksud saya Rudiana aja, dan kita jelas kita nggak mengikuti hal itu. Kita masalah hukum aja ya, kita tempatkan pada proses hukum. Proses hukumnya aja, bukannya soal takut dan tidak takut. Apalagi saya kan seorang dosen juga. Kalau untuk bercanda-bercanda saya senang gitu, dan kita menghormati juga langkah-langkahnya. Pak Susno, ini ada 2 lawyer upaya hukumnya yang berdialektika dalam hal ini. Tapi pada praktiknya kan kita juga bicara proses hukum. Anda seorang penyidik malang melintang di bidang itu, reskrim dan lain sebagainya. Apakah kemudian hal ini akan bernilai sesuatu sesungguhnya? Pesan apa sih yang mau disampaikan lewat ini? Karena pada praktiknya kan para penegak hukum pun pasti nggak akan tutup mata. Mereka juga punya 2 telinga yang bisa mendengar kemana-mana. 1, bahwa ini kearifan lokal. 2, ini budaya. Sumpah menurut tata cara dan agama atau kepercayaan yang dianut itu ada. Diatur secara yuridis di dalam hukum acara kita. Nah, 2 sumpah ini tinggal kita memandangnya dari sudut mana. Kalau kita pandang dari sudut hukum, ini memang sumpah pocong nggak ada. Sumpah yang ini ada. Nah, tapi kalau dipandang dari segi hukum adat, kebiasaan dan sebagainya untuk meyakinkan yang ini ada. Tinggal nanti kita inginnya apa tujuannya. Di sini tujuannya hanya untuk meyakinkan bahwa dia benar enggak. Nah, Ibu Ilsa dari sudut bahwa ini secara yuridis ini tidak ada. Kita tunggu saja ini. Jadi sepanjang kita memandangnya dari 2 sudut itu benar semua. Untuk Saka sendiri implikasinya akan seperti apa? Apakah kemudian ini bisa memberikan pesan kepada publik bahwa betul saya berani mengambil langkah apapun yang dimaksudkan, bahwa saya benar-benar tidak terlibat dalam apa yang dituduhkan? Iya, Saka kan bahkan berani dia mengatakan sumpah dengan air Cirebon ya, air Jis atau air apa itu? Bayu Jis. Bayu Jis, yang menurut kepercayaan orang Cirebon itu sangat sakral dan kontan itu terjadi. Nah, dia berani. Artinya kalau omongannya Saka bahwa dia melakukan perbuatan itu tapi dia mengatakan tidak, kalau dia
tidak disiksa, mengatakan dia disiksa, maka pada dirinya akan menerima itu. Nah, jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur itu pun dia satu manfaatnya. Kedua, ini semacam ya sindiran halus lah kepada Rudiana. Aku saja yang tidak ngomong gitu, mau ayo mari sama-sama. Nah, begitu cara melihatnya. Nggak ada pertentangan. Bung Farhad, apakah kemudian dengan setelah melakukan ini kemudian pesannya membuktikan setidaknya kepada warga Kota Cirebon bahwa ya nama baik saya harus dipulihkan bagi Saka gitu. Ya, menyangkut putusan kalah menang itu bagi kita nomor 2. Tapi dampak sumpah pocong ini sebenarnya nggak berpengaruh juga sih sama hukum atau proses PK kita. Karena itu dampaknya untuk pribadi gitu. Pribadi, perorangan aja ingin membuktikan bahwa ini resiko loh gini. Kalau hukum taruhlah kita udah dihukum gitu. Tapi lagi proses PK. Tapi lu berani nggak lu sumpah pocong bahwa lu nggak begitu? Jangan sampai dibilang kita yang ngibul, padahal ya tunjukkan aja masalah nanti kamu berani tantangan, kita berani nggak, karena ini nggak sembarang gitu. Apalagi secara adat. Iya, kalau hanya main-main bilang saya sumpah pocong, tapi bahwa ini anak saya bukan anak saya. Kalau enggak, saya mati 7 turunan, anaknya udah meninggal. Turunan yang mana yang 7 turunan? Ada 2 anak. Oh, masih ada 2 lagi. Masih ada 2 anak lagi. Tapi yang jelas. Kita tidak mempersoalkan itu anak atau bukan. Bukan, nggak ada kerjaan kita menyatakan, udah anggaplah itu anaknya Rudi yang namanya Eki. Sekarang apakah Rudianya tidak melakukan rekayasa, laporan palsu, termasuk BAP-nya dia itu, Bu. Katanya ada tusukan di sini segala macam dan pengarahan serta yang dicabut oleh Liga Akbar maupun Dede dan Teguh. Ya, masalah itu yang masalah anak sangat ramai tentang kecurigaan bahwa itu bukan anaknya, dan itu pun sudah kita somasi seseorang yang mengatakan itu bukan anaknya, dan mungkin besok atau lusa kita udah proses hukum. Jadi memang itu yang membuat dia sangat tertekan, mengatakan itu bukan anaknya yang meninggal itu. Jadi yang lain-lain itu dia tidak memikirkan itu. Tapi kita juga patut pertanyakan, ini ada yang ramai belakangan ini mengenai kecurigaan kita, apakah betul yang bertelepon dengan Aep yang hari-hari ini ramai di media sosial adalah Ibtu Rudiana? Karena barangkali Bu Elsa sudah pernah melihatnya, atau Pak Farhad atau Pak Susno, kita lihat saya tunjukkan kepada publik. Saya sudah lihat. Ada di video. Di podcast. Aep pas kejadian pas timbul video Saka tuh, saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu. Segala dia nggak kenal sama yang 3, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkep ya Pak ya. Yang DPO 1 DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu percis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi 1 DPO kena tuh, tertangkap. Nah udah saya langsung, wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Nomor Aep WA-in maksudnya ke Bapak gitu. Jadi saya mah takut doang. Takutnya bukan masalah takut saya sama Bapak atau sama polisi. Saya takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ketika saya muncul itu di hadapan layar gitu, nanti apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu Pak. Ya, patut diduga yang bersangkutan yang bertelepon adalah Aep yang merupakan klien Anda. Tapi kita juga patut mencari tahu sebetulnya video itu diedarkan kapan. Tapi hari-hari ini yang sedang ramai, Bu Elsa. Kita juga patut bertanya, apakah memang betul yang dimaksud itu sedang bertelepon adalah dengan Pak Ibtu Rudiana? Ya, saya juga baru diputarkan ini, baru tahu ya. Dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, sehingga saya tidak bisa memberikan tanggapan terhadap telepon itu. Si Aep telepon kepada siapa kita nggak ngerti. Dan kita juga harus menelusuri juga. Hari ini kapan telepon itu dilakukan? Itu kan masih dilakukan digital forensik ya. Nanti kita akan dalami lagi. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.
kalau saya ketemu Aib saya bisa jelaskan. Anda sebenarnya kalau bisa mau terus terang, entah terus terang itu betul dia melihat kejadian itu, entah terus terang bahwa dia berbohong, ada jalan keluarnya. Pihak Saka Tatal juga untuk melakukan. Pokoknya kalau namanya satu pertandingan, satu menantang kemudian membalas tantangan, kemudian yang menantang tidak hadir, berarti pemenangnya adalah yang hadir. Gitu aja. Anda kembali dalam The Pride Show bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, saya akan kembali berdialog bersama dengan Pak Susno, Bung Farhat dan juga Bu Elsa. Bung Farhat ada komentar mengenai apa yang baru saja kita saksikan. Ya, di situ kelihatan kegundahan, kepanikan daripada Aib yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu udah mulai buka suara gitu. Nah, kemudian kalau memang yang ditelepon dari Rudiana itu merupakan suatu cara dia ya menyatakan, menyimpan satu data bahwa komunikasi sebenarnya yang ngarahin Rudiana gitu. Kalau memang itu Rudiana. Nah, sehingga kalau ada apa-apa yang terjadi pada dia, misalnya ditangkap jadi tersangka kasus ini, saksi bohong, saksi palsu, nah, dia atas koordinasi dari Rudiana gitu. Nah, terlepas cara bagaimana si Aib bisa lolos dari persoalannya apabila dia nanti jadi tersangka, mungkin dia disuruh nanti bisa Pak Susno jelaskan bahwa bisa nggak Aib ini lolos dan tanggung jawabnya dikerahkan kepada yang menyuruhnya. Silakan Pak. Tapi perlu diuji bahwa apakah itu betul Rudiana ataupun tidak kan, karena kita tetap harus menggunakan istilah patut diduga karena kita belum tahu siapa identitas di balik itu. Pak Susno barangkali punya keyakinan. Iya, karena ini bicara banyak yang dengar se-Indonesia ya. Pertama, benar sekali patut diduga ya. Iya. Seandainya betul itu Aib, seandainya yang lawan bicaranya Pak Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan. Nah, kalau memang dia gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, tidak perlu gundah gitu. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum. Kan ada advokat, kemudian ada hal-hal yang nanti kalau saya ketemu Aib saya bisa jelaskan. Anda sebenarnya kalau bisa mau terus terang, entah terus terang itu betul dia melihat kejadian itu, entah terus terang bahwa dia berbohong, ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya gimana? Saya tidak mau mendahului advokatnya dia, tapi ada jalan keluarnya. Tapi dia harus jujur gitu ya. Oke. Bu Elsa? Iya, saya juga nggak tahu ya. Baru lihat sekarang dan juga kapan itu kejadiannya, teleponnya apa hari ini atau lama. Dan juga saya juga tidak mendengar suara di sebelah sana, jadi saya nggak bisa mengira-ngirakan. Nah, masalah dari keterangan Aib dan saya juga cek ya bahwa pada bulan Mei 2024 Dede dan Aib itu di BAP kasusnya Peggy Setiawan di Polda, dan dia di BAP di Karawang waktu itu di Polres Karawang, dan pada saat itu Dede masih bercerita sama seperti tahun 2016 ya, 2016. Jadi dia baru berubahnya setelah ketemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Berarti ada mencurigai pengaruh Deddy Mulyadi? Saya nggak mencurigai Pak, ini saya cuma bicara fakta. Bicara fakta bahwa BAP-nya masih tersimpan sama. Dan itu menjadi dasar kemudian Deddy Mulyadi dilaporkan kan? Iya, bukan itu saja, banyak. Banyak yang menjadi dasar itu. Oke, Bung Farhat. Ya, apakah kemudian sumpah pocong ini akan tetap dilakukan, tidak berubah lagi di hari Jumat? Ya, itu keinginan daripada klien kami dan keinginan daripada kliennya Bu Elsa juga. Gitu. Oke, jam berapa? Jam habis salat Jumat di kota Cirebon. Oke, apakah Liga Akbar juga akan diajak ke sana? Saya sudah menyarankan untuk ajak sekalian Liga Akbar dan Teguh itu orang-orang yang memberi kesaksian yang di PK kemarin. Oke, ini menarik. Saya juga berpikir apakah kemudian saya akan melihat langsung di sana, karena bagaimanapun ini menarik saya dalam proses. Pertama kali menyaksikan ini langsung. Sama. Pak Susno, komentar Anda mengenai sumpah pocong ini? Komentar saya mengenai sumpah pocong ya sama dengan tadi, ini bagus untuk menambahkan keyakinan ya, walaupun di luar hukum. Komentar kedua, kalau betul itu tadi memang Aib ya, kalau ya, dan kalau betul dia bicara sama Pak Rudiana, Aib sekali lagi jangan takut untuk menyatakan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar itu adalah benar apa dia berbohong,
benar apa dia melihat. Ya, kan ada dua kan kita nggak tahu kan. Kalau dia seandainya Bapak saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum. Ada jalan keluarnya. Ya saya mau diadakan sumpah ya silakan saja. Tapi yang jelas kita menghormati proses hukum pengajuan PK dan tentunya klien saya tidak akan hadir. Ya. Dan klien saya juga tidak menantang ya. Itu hanya pembicaraan dengan rekan saya yang mana waktu itu ditanya apakah karena memang isu terlalu keras bahwa itu bukan anaknya. Jadi dia hanya meyakinkan bahwa yang meninggal itu adalah Muhammad Rizky Rudiana. Tapi lepas dari itu hak klien Anda untuk tidak hadir, termasuk jadi panggilan untuk kemudian Pak Pasren, termasuk juga ada tadi Aib dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih undangannya. Tapi itu hak untuk tidak menghadiri itu, tapi hak juga bagi pihak Sakatatal juga untuk melakukan. Pokoknya kalau namanya satu pertandingan, satu menantang, kemudian membalas tantangan, kemudian yang menantang tidak hadir, berarti pemenangnya adalah yang hadir. Itu aja. Dikasih makan nggak? Kasih makan video. Klien saya tidak menantang. Terima kasih ya. Lagi proses hukum baik-baikan aja dah. Kita akan lihat seperti apa proses hukumnya, termasuk juga kita akan lihat menarik juga kan bahwa ada prosesi sumpah untuk mencari upaya kebenaran dan keadilan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Farhad. Terima kasih juga Bu Elsa Sarif. Tapi bicara mengenai proses pencarian keadilan dan kebenaran, saya juga bukan hanya menyoroti kasus Vina dan Eki, saya juga menyoroti satu kasus yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Ya, Bapak dan Bu Elsa. Saya menyoroti satu kasus petugas pemadam kebakaran yang ramai belakangan ini di Depok, Jawa Barat, dan saya langsung room tour ke sana dan melihat memang betul bahwa di sana tidak mumpuni yang namanya alat-alat dan kelengkapan dari petugas pemadam kebakaran di sana. Kasus Sandi Butar-Butar, dan ini akan kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita dalam The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Mobil Tionet yang kecil ini lagi perbaikan, kita masuk mobil gede, gang sempit, kita bawa mobil besar. Pak, nilai Pak, warga tadi saksinya, ada saksi juga wartawan Pak, keliling dulu ya. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Saya mohon maaf Bapak gereja, untuk semua masyarakat saya mohon maaf. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih usaha ya Pak. Ini adalah alat untuk menyedot airnya sendiri dari sumber air. Ini alat harus ditekan terus atau bisa otomatis? Ini nggak bisa secara terus-menerus Mas. Ya ada jeda berapa detik harus dimatikan, berapa detik dimatikan. Coba kita bisa kita nyalakan. Nah ini tidak berfungsi. Dan kita bisa lihat lagi di sini nih. Anda bisa lihat tidak berfungsi sama sekali. Tidak berfungsi untuk menyedot sama sekali. Jadi untuk semestinya harusnya dia menyedot. Semestinya dia menyedot karena tekanan saringannya sudah terendam oleh air, jadi ada di batas untuk dia nyedot. Jadi sudah kita coba juga dengan alatnya, kita mainkan alat kelistrikannya, tidak bisa juga karena memang sudah tidak berfungsi. Tidak bisa digunakan dengan sempurna. Ada kendala untuk saluran udara bersih yang bisa didapatkan. Padahal sobat Anda bisa bayangkan. Apa yang Bang rasakan sekarang? Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa. Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa.